Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Masih di sini kita di Kopi Kampung Ambarukmo. Ngopi lagi, ngopi lagi. terus, ngopi, pokoknya ngopi, hidup ngopi sampai jadi anak indie. Semoga tensi saya tidak naik. Manfaat kopi, apalagi ngopinya di sini. Macak sendok sponsor kayak. Enggak bercanda aja. Jadi teman-teman semuanya, kembali lagi, ini kita masih di episode Jawa Berkalung Besi. Menyambung dari episode sebelumnya, waktu itu kita membahas tentang gedung terbesar di kota Atlas, Semarang, Lawang Sewu. Dan kali ini kita akan membahas tentang, ini mengasihkan ini ya, nostalgia kita kalau mengaku jiwa-jiwa relevan yang terpanggil. Saya gini-gini relevan, Om Hao relevan, saya relevan. Tapi saya relevannya cuma jurusan Taksaka sama Argo Dwi Pangga. Wis, artinya emang luru. Kita akan membahas tentang stasiun-stasiun tercantik ya Om ya? Iya, terindah. Di Pulau Jawa terutama. 5 kita pilih. Kalau Om Hao yang punya kesan sendiri? Kesan mana? Yang nggak harus 5 lah, beberapa. Mana ya? Kalau saya kesan ya jelas Jogja, Jombang Mas. Itu karena dulu waktu kecil dari naik kelas ekonomi sampai naik kelas eksekutif dengan uang sendiri waktu itu dari dua tempat ini ya. Tapi memang banyak bangunan-bangunan ya, dan memang kalau stasiun sendiri kan stasiun Solo Balapan terutama itu kan stasiun patah hati ya. Jadi lagunya Stasiun Balapan. dari lagu. Balapan ya. Dan ini juga kita serangkan dengan 153 tahun Jawa Berkalung Besi, berarti 153 tahun rel berada di atas tanah Jawa. Ya, sesuai dengan ramalannya Joyoboyo. Dan kalau bilang tentang jalur kereta api ini sebenarnya ada satu seperti filosofi sebenarnya ya. Terutama para ini ya yang jagain jodoh orang sebenarnya, bucin-bucin juga. Bahwasanya kalau jalur kereta api itu kan selalu berjalan bersama. Ada dua rel yang selalu beriringan bersama. Tetapi jangan seperti jalur kereta api karena tidak pernah bisa bersatu. Kan tetap dua rel terus gitu kan? Ada jalurnya dua terus, selalu berdampingan, selalu berjalan bersama tapi tak pernah bersatu. Yaitulah jalur kereta api. Ketika mau bertemu sama yang penggerak lainnya dia ketemu. Ada wesel, ada garis itu. Tapi by the way, aku nanya Om, itu kalau jalur kereta api kalau belok-belok itu ada yang ngatur apa nggak? Aku sampai sekarang nggak tahu loh. Ada persinyalan ya, jadi ada beberapa persinyalan disebutnya dengan wesel, tetapi sekarang sudah menggunakan elektrik. Kalau zaman dahulu masih menggunakan seperti tuas gitu. Itu yang gerakin siapa Om? Ada ininya Mas, ada sistem operasinya. Yang saya sudah lebih elektronik ya, karena waktu itu saya studi di Solo untuk jalur double track juga mempelajari tentang wesel, saya spesialis di wesel. Jadi kalau dahulu ada wesel Inggris, ada apa macam-macam Mas banyak. Jadi perpindahan ini lidah wesel gitu ada istilahnya. Tapi memang tidak pernah bersatu, tapi karena untuk tujuan yang terbaik. Kalau berdampingan bersama kemudian bersatu malah tujuannya nggak baik nanti. Berarti tetap harus diambil hikmahnya. Selalu bersama tapi tidak pernah bersatu, mungkin kita positif thinkingnya nanti tidak akan baik ke depannya gitu. Tulis di kolom komentar Om Hao 2020. Yes. Aku Filosofi tahu jalur kereta api. Ya, aku tahu kalian pasti mau nulis itu, wes. Atauan nih, Oke, kembali lagi ke topik pembahasan kita tentang 5 ya nih. 5 kita ambil 5 ya. Terindah di Pulau Jawa. Nomor 1 ada di mana? Sebenarnya ini nanti akan random ya, semuanya akan kita campur. Bukan ranking, ini bukan ranking ya, umum ini. Jadi memiliki keindahan masing-masing, semuanya berbeda. Jadi pertama adalah stasiun Jakarta Kota di kawasan Kota Tua Jakarta. Kemudian kita ambil yang kedua itu stasiun Cirebon Kejaksan. Nah, itu favorit saya. Kita kalau dari Gambir mau ke Jogja
bisa rokoknya di Kejaksaan. Favorit saya cuma di Cirebon sama Purwokerto. Cuman dua itu berhenti biasanya. Terus stasiun Semarang Tawang yang ada di kota Semarang, kemudian stasiun Museum Ambarawa, dan yang terakhir kita ambil stasiun Maguwo Lama yang ada di Jogja, stasiun kayu. Ya. Kenapa Om? Dari 5 itu kok masing-masing bisa mendapatkan kespesialannya sendiri, kita mulai dari Jakarta Kota? Iya. Sebenarnya stasiun Jakarta Kota ini itu salah satu stasiun yang memiliki sistem teknologi modern di zamannya, Mas. Jadi dahulunya stasiun Jakarta itu ada dua, sebenarnya ada Jakarta Zuid atau Batavia Zuid atau Batavia Selatan, itu milik dari BOS atau BIOS, stasiun BIOS kita kenalnya. Itu Batavia Selatan sekarang jadi apa Om sekarang? Jadi stasiun Jakarta Kota. Jakarta Kota ya. Jadi BOS itu singkatan dari Batavia, Ooster, Spoorweg Maskapai atau maskapai perkereta apian Jakarta Ooster Timur, Jakarta Timur, atau disebutnya dengan BIOS, Batavia en Omstreken, atau Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Lantas stasiun ini memang berdirinya tahun 1870, melayani lintas Batavia sampai dengan Karawang. Dan disebut Zuid atau Selatan itu karena kemudian di akhir abad ke-19 itu dibangun juga stasiun miliknya NIS, Netherlands Indisch Spoorweg Maskapai, yang ada di Batavia, sehingga disebut dengan stasiun Batavia Noord atau Batavia Utara. Dan pasti pada zamannya ini bisa dibilang, karena Batavia Kota Tua itu kan bisa dibilang destinasi wisata ya, walaupun pada zaman sekarang atau zaman dulu, jadi kayak banyak kereta-kereta yang modelnya uap-uap wisata datang ke sana gitu ya, pada plesir, piknik gitu lah ya Om. Salah satunya memang itu, dan itu merupakan kawasan perkantoran, karena ada gedung balai kota Stadhuis, dan di depannya berlawanan dari stasiun Batavia Zuid itu ada gedung De Jovasbank, atau sekarang menjadi gedung, di sini ada Museum Bank Mandiri dan di sini ada Museum Bank Indonesia. Sekarang jadi gedung The Indisch Bank, kemudian juga beberapa perkantoran-perkantoran di situ. Dan kalau tadi kita lihat stasiun Jakarta Noord itu milik NIS, itu sampai dengan Buitenzorg atau sampai dengan Bogor. Semuanya dengan lebar gauge spur itu 1067. Sebenarnya ada pengucapan yang kita keliru selama ini. Spur itu sebenarnya mengacu pada jalurnya. Bukan kalau ke gerbong keretanya? Iya, kalau gerbong itu kan, kalau kereta itu kan the train atau kereta api, tapi sudah menjadi pengucapan spur. Kemarin ada yang tanya, kalau untuk lintas yang lebar gauge-nya 1435 itu lintas Semarang, Solo sampai dengan Yogyakarta. Tapi kalau di luar itu menggunakan lebar standar 1067 mm. Oh, beda-beda kok? Beda-beda, Mas. Jadi di Jakarta pun ada yang lebarnya 1188 mm, teruntuk untuk tram uap. Kita kembali ke stasiun BIOS. Stasiun ini mengalami pemugaran besar-besaran, Mas Genta, pada tahun 1926. Jadi mengalami pemugaran karena nanti akan menjadikan stasiun ini sentral, pusat. Dan selama pemugarannya ini dari tahun 1926 sampai dengan 1929, jadi itu untuk segala aktivitas perkeretaapian waktu itu diarahkan ke stasiun Batavia Noord gitu. Dan stasiun BIOS ini, stasiun Batavia Zuid ini memang salah satu stasiun yang memiliki keindahan dari bentuk arsitektur karena mengacu pada sistem Indisch Bouwman. Indisch Bouwman itu adalah salah satu gaya arsitektur yang memadukan antara unsur-unsur arsitektur barat dengan konsep-konsep struktur dari barat itu dengan arsitektur atau perpaduan tradisional yang ada di setempat. Jadi sistem-sistem tradisional. Nanti mungkin kita bantu dengan gambar ilustrasi lah ya, dengan tentang visualisasi di zaman dulu itu bangunan yang semegah di masa itu ada apa. Jangan mungkin akan kita bantu dengan ilustrasi kayak gitu. Iya. Jadi stasiun Jakarta Kota ini memang rancangan dari salah satu arsitek kenamaan waktu itu, yaitu Tuan Frans Johan Laurens Geisels. Itu beliau kelahiran di Tulungagung, Jawa Timur. Tapi kok Belanda? 1882 ya, lahirnya di Tulungagung, kuliahnya di Belanda, di Delft. Orang Belanda asli, tapi putra Tulungagung gitu disebutnya. Itu yang merancang stasiun Jakarta Kota, Tuan Geisels ini merancang Jakarta Kota. Dan dari masa bangunannya memang linear, Mas, dan cantik waktu itu karena beliau memiliki satu filosofi selain Het Indisch Bouwman tadi juga bahwa keindahan atau kesimpel-simpel ya. Kesederhanaan itu adalah jalan terdekat untuk menuju kecantikan. Jadi yang simpel-simpel itu kadang justru malah cantik. Ya, benar. Jadi kalau orang yang inner beauty lah yang keluar. Karena kalau kita lihat
stasiun Jakarta Kota ini memang simpel menggunakan rancangan Art Deco ya, dengan langgam Art Deco dan menjadi COP station atau stasiun ujung. Karena waktu itu memang disiapkan juga salah satunya untuk beberapa kereta-kereta yang singgah terakhir menuju ke pelabuhan yang ada di Jakarta untuk kemudian ikut kapal yang ke Rotterdam. Sebelum stasiun Tanjung Priok jadi. Gitu. Dan peresmiannya pada tahun 1929 itu diresmikan oleh Tuan de Graaf. Ya, beliau merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bahkan upacaranya itu selain ada jamuan-jamuan, tari-tarian, juga penanaman kepala kerbau di situ, Mas. Ya, mereka udah percaya akan hal-hal seperti itu ya berarti ya. Iya, ini menjadi salah satu mega proyek lah gitu. Dan mungkin lanjut yang kedua, sekarang kita akan move ke stasiun Cirebon. Stasiun favorit para smoker-smoker. Karena kalau dari Gambir ya ke arah Jogja ataupun ke arah Surabaya pasti berhenti lama di sini karena untuk isi air dan macam-macam ya. Untuk 5-10 menit. Dan kalau kita naik kelas bisnis dan eksekutif, ekonomi premium, kita turunnya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Tapi kalau naik ekonomi premium turunnya di stasiun Cirebon Perujakan. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa di kota-kota besar itu stasiunnya ada banyak, ada dua gitu. Ya, itu kenapa Om? Penyebabnya? Karena ada perbedaan perusahaan yang menaungi. Oh ya, itu kembali lagi ke episode pertama kita lah ya. Jadi kalau di Jakarta ada Tanjung Priok, ada Beos, itu miliknya Stadspoorwegen. Kemudian stasiun Gambir waktu itu namanya Weltevreden. Kemudian stasiun Jatinegara Mr. Cornelis. Itu beda-beda perusahaan. Bahkan ada sekitar 4-5 perusahaan di Jakarta waktu itu. Dan kalau kita melihat ke Cirebon, ini ada Kejaksaan, stasiun Kejaksaan itu miliknya Stadspoorwegen. Sementara kalau stasiun Perujakan itu miliknya Samarang Cirebon Supreme Maskapai. Jadi tidak connect, tidak sambung gitu. Tapi Om, ini aku sedikit potong bentar. Kalau menurutmu sebagai relevan sejati gitu. Lebih baik Indonesia itu punya satu perusahaan kereta api atau memang banyak kayak gitu? Kalau saya pribadi, pribadi. Saya sempat membandingkan dengan sewaktu saya ke Jepang, karena di situ ada JR, ada Japan Railways, itu seperti Stadspoorwegen, menurut saya lebih baik perusahaannya banyak. Karena ada persaingan bisnis dan juga ada persaingan secara sehat, sehingga tidak hanya satu perusahaan kemudian seperti operator tunggal ya, maaf saya sebut demikian, karena di sini jelas banyak inovasi nantinya. Termasuk zaman-zaman kolonial, bahkan setiap perusahaan selalu berinovasi, persaingan sehat dan kolaborasi gitu. Jadi kayak YouTuber kolaborasi gitu. Banyak promo tiap minggunya ya? Ya, banyak promo, kemudian pelayanannya juga prima. Terus mereka juga memiliki jaringan-jaringan yang lebih small, jadi lebih kecil stasiunnya, keretanya. Jadi seperti ke Jepang misal naik Shinkansen ya, Shinkansen dari Tokyo ke Kyoto, itu nanti dari Kyoto masuk ke desanya juga ganti kereta yang lain. Bahkan satu stasiun ada bermacam-macam perusahaan. Tapi kalau modelannya kayak begitu, mereka tuh modelnya beli jalur atau gimana sih Om? Punya sendiri. Punya sendiri? Iya, jadi punya sendiri. Misal mau lewat sana, aku tak beli jalur di punyamu terus lewat gitu? Enggak, punya sendiri. Jadi contohnya seperti dari Batavia mau ke Purwokerto, itu punyanya Stadspoorwegen. Tapi kalau mau kita ke Semarang, nanti harus turun Kejaksaan dulu, baru pindah ke Perujakan, naik kereta dari Perujakan ke Poncol. Dan di Semarang juga stasiunnya berbeda, Mas. Ada 2 gitu. Jadi oper-oper kalau naik kereta waktu itu. Dan kalau kita menilik tentang stasiun Cirebon ya, Kejaksaan ini memang dibangun oleh Stadspoorwegen mengingat pemanjangan jalur dari Kerawang sampai dengan Purwokerto 1914, 1912. Stasiun ini diarsiteki oleh Tuan Jacobus Adrian Moyen dengan langgam sama Indies Empire juga, dan memang mengadopsi beberapa iklim tropis karena memang stasiun Cirebon ini menjadi pintu gerbang masuk dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Mas. Tapi kalau di masa lalu itu, apakah arsitek-arsitek yang membangun stasiun ini dia punya kebebasan tersendiri untuk meng-create bangunan seperti apa, atau udah ada ketetapan dari pusat gitu? Kebebasan, Mas. Kebebasan ya? Karena ada banyak arsitek-arsitek yang waktu itu stasiunnya berbeda-beda. Kalau kita sambung ini dengan stasiun Semarang Tawang, kita langsung ke stasiun Tawang, itu memang menurut saya stasiun terindah di zamannya, stasiun Semarang Tawang. Kenapa? Karena kamu punya memori di situ? Enggak, karena stasiun Tawang ini disiapkan waktu itu oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan kerajaan Belanda dari kerajaan Spanyol, Mas. Kemerdekaannya Belanda dipusatkan di kota Semarang. Jadi untuk Tentown Stelling pada tahun 1914.
Lalu lanjut yang ketiga, habis dari Cirebon kita kemana? Ke Semarang. Semarang, Ya, Semarang Tawang ya? Tawang tadi ya. Dan memang kalau kita lihat stasiun Semarang Tawang itu sebenarnya pembangunannya beriringan, jadi tidak lama kemudian dari Gedung Lawang Sewu, mengingat pindah dari stasiun Semarang yang merupakan stasiun pertama digeser ke stasiun Semarang Tawang, namanya dibedakan jadi stasiun Semarang dan Semarang Tawang karena tidak jauh dari Kampung Semarang, Kampung Tawang, Tawang Sari ya, tidak jauh dari itu. Dan stasiun Semarang ini, stasiun Semarang Tawang ini memang untuk beberapa detail-detail dari bahan bangunannya itu hampir mirip dengan Lawang Sewu, Mas. Termasuk penggunaan marmer, kemudian juga batu bata berglesur, batu bata terakota macam-macam sehingga dikemas semenarik mungkin stasiunnya. Dan stasiun ini karya dari Tuan Slot Bleiber. Jadi salah satu arsitek kenamaan yang membawa langgamnya itu langgam Renaissance. Renaissance. Ya, Renaissance. Jadi kalau tadi kita lihat Head Indies Bowman, kemudian ada Art Deco, stasiun Cirebon tadi saya lupa yaitu perpaduan Art Deco dengan Art Nouveau, dan di sini adalah Renaissance. Jadi berbeda-beda setiap stasiun untuk gaya bangunan yang dipakai. Gitu. Mungkin nanti dari anak-anak di sini penonton-penonton yang anak-anak arsitek itu bisa memberikan pandangannya lah ya. Plus minus dari bangunan ini apa ini, jadi biar penonton-penonton yang lain juga tahu kayak gitu. Iya, sedikit ya. Kemudian kalau kita lihat di Semarang juga ada 2 stasiun, bahkan ada 3 stasiun di sana. Stasiun besar yaitu stasiun Semarang Tawang miliknya NIS. Kemudian stasiun Poncol atau waktu itu namanya stasiun Semarang West, stasiun Semarang Barat miliknya SCS. Dan satu lagi stasiun Yurnatan, itu miliknya SJS, Semarang Yuwana Stumtra Maskapai, yang menghubungkan dari Semarang, Semarang Yurnatan sampai dengan Kudus, Pati, Rembang, sampai Lasem, gitu. Lintas-lintas utara, Pantura. Ya. Jadi bisa dibilang stasiun Tawang ini mendapatkan perlakuan khusus lah ya, karena dekat juga dengan Lawang Sewu. Kemudian lah yuk kita gede-gedean di sini kayak gitu. Iya. Dan memang kalau dilihat secara garis imajiner itu satu garis lurus, Mas. Jadi stasiun Semarang Tawang, Gereja Mlenduk, kemudian sampai dengan Gedung Lawang Sewu. Jadi satu garis. Gereja Mlenduk itu juga punya makna yang dalam juga ya? Iya, karena ada di kawasan Kota Lama Semarang yang dulu namanya Vijfenhoek, ada bentengnya, tapi sudah tidak ada bentengnya. Karena kalau kita lihat Semarang itu kan sebenarnya Liter Nederland atau Belanda kecil. Iya, karena di situ banyak gedung-gedung kan. Dan stasiun Semarang Tawang, Gereja Mlenduk dengan Lawang Sewu ini menjadi ikon bangunan-bangunan heritage yang ada di Kota Semarang sampai sekarang. Tapi ya mungkin kalau orang-orang zaman sekarang juga yang siapa peduli ya dengan heritage seperti itu. Ini ya saya maaf kalau ngomong, tapi faktanya memang seperti itu. Iya, ada medan magnetik dan memang menurut cerita Ambarawa ini kan pernah mengalami beberapa peristiwa dari pertempuran waktu zaman Mataram kuno, kemudian Majapahit juga pelariannya di situ, bahkan sampai Palagan Ambarawa, Mas. Sehingga waktu renovasi juga ditemukan bekas-bekas mortir, peluru, dan pusaka-pusaka itu konon ada di situ. Tapi memang kita lihat secara tanda kutip ya, itu memang banyak.